Dua suara dari The Fed, satu getaran ke dunia. Jadi kita akan bahas kisah inflasi, emas, dan psikologi market di pagi hari ini. Bab 1, mereka yang tidak terlihat tapi menggerakkan dunia. Oke, di balik layar ekonomi global ada nama-nama yang tidak viral, ya nggak sensasional, kayak aku lah ya. Tapi setiap kata mereka bisa mengguncang miliaran dolar. Gila nggak guys? Pertama, John Williams. Kedua, Philip Jefferson. Mereka ini bukan selebriti, bukan juga tiktokers, bukan juga ekonom kampus yang paling jenius, tapi mereka punya sesuatu yang lebih mahal dari kepintaran. Wow, apa itu? Pertama, akses ke tombol kebijakan moneter dunia. Akses ke tombol kebijakan moneter dunia. Dan di atas mereka semua berdiri satu figur lagi, yaitu siapa? GP, Jerome Powell. Oke. Namun seperti yang sering disalahpahami, ini kan semua ujungnya Powell toh, bukan ya? Ya bahkan Powell pun tidak sendirian karena ada 12 gubernur bank sentral yang akan memutuskan dan diskusi. Oke, kita masuk bab kedua, demokrasi sunyi bersama FOMC. Jadi pasar itu sering salah paham seolah-olah keputusan suku bunga sama dengan keputusan satu orang. Padahal realitanya ini adalah musyawarah elit yang bernama FOMC, Federal Open Meeting Committee. Ada 12 orang yang voting dan setiap suara sama dengan itu nilai harga emas, nilai dolar, dan saham-saham dunia. Oke, dan disinilah pentingnya Williams dan Jefferson. Mereka bukan yang paling pintar, tapi mereka adalah penentu arah suara. Oke, kita masuk di bab ketiga, soal Timur Tengah yang juga ikut bicara dan menyebabkan inflasi dan masuk ke telinga dunia. Oke, kabar datang, perang dengan Iran memanas, minyak berpotensi melonjak, dan disitulah William melihat dan menyampaikan kepada publik inflasi bisa naik. Kelas Amerika ya, mudah-mudahan kita juga bisa bersiap. Pasar langsung paham. Apa pahamnya? Energi ini naik. Kalau energi naik, biaya naik. Kalau biaya naik, inflasi bisa naik. Bahkan Jefferson menambahkan, risiko ada di dua sisi guys, dua sisi. Inflasi naik akan menyebabkan pekerjaan bisa turun. Ini bukan sekedar komentar, ini adalah kode. Jadi ya, kode bahwa The Fed melihat ancaman stagflasi ringan. Oke, kita akan ulas masuk di bab keempat. Trader pemula biasanya akan bereaksi, inflasi naik ini kan harusnya dolarnya naik, buy gold gitu ya. Buy dolar. Salah. Jadi trader cerdas bisa lebih dalam mengupasnya karena The Fed tidak panik, tidak ada sinyal naikkan suku bunga, bahkan cenderung wait and see. Artinya, real yield tidak akan naik agresif. Ingat ya, bunga real tidak akan naik agresif dan disitulah emas mulai bergerak. Jadi kamu kalau mau lihat suku bunga, lihat suku bunga realnya. Oke, di bab 5 pagi hari ini yang tidak biasa terjadi open gap di emas. Wow. Pagi ini pasar Asia dibuka dengan kejutan. Emas open gap up, bertengger sekarang di 4.800. Kok bisa? Kenapa? Karena bukan karena satu berita, tapi karena kombinasi berita. Apa saja? Soal risiko geopolitik dari Iran, kemudian ekspektasi inflasi yang naik, kemudian The Fed tidak agresif menaikkan suku bunga. Jadi kombinasi 3 poin ini sama dengan bahan bakar sempurna untuk emas. Oke, kita masuk di bab ke-6. Ini sudah menjadi satu tesis ya. Dari 4.800 dolar per troy ounce, seberapa jauh lagi bisa naiknya bang? Ya oke, sekarang kita masuk ke mindset para trader global, bukan perspektif analis, apalagi dukun patah. Oke, kondisi saat ini harga real time 4.800 round, ini asumsi real time ya, sentimennya bullish dari macro driven, kemudian skenario pergerakan realistik trading map-nya, skenario pertama, momentum continuous atau bullish continuation jika konflik meningkat, jika oil juga naik, jika the Fed tetap tenang dan diam. Targetnya 4.850 secara psikologis level intraday dan level 4.900 di level resisten kuat dan 5.000 dolar adalah zona euforia. Ini tidak mustahil guys. Skenario kedua, jika terjadi fake atau false break atau taking profit, jika
Ya, sinyalnya adalah tidak ada eskalasi lanjutan, kemudian market price in. Jadi potensi retest 4.750 atau fill gap 4.700 ya. Oke, itu entry point rasa aku ya. Skenario ketiga, hawkish surprise low probability. Jika The Fed tiba-tiba berubah hawkish, maka dampaknya emas bisa saja kembali drop cepat 100 sampai 200 dolar per troy ounce. Di bab ketujuh, setelah bab keenam, pelajaran untuk trader ini yang paling mahal. Kamu kalau tonton sampai bab 7. Jadi ini inti cerita semua kita. Market tidak bergerak karena fakta, market bergerak karena ekspektasi terhadap ketuhan kepada keputusan, by on rumors and on fact. Dan jangan fokus siapa yang paling pintar, tapi fokus siapa yang akan ngevote di The Fed ya, maksud aku. Jadi sebagai closing, kesimpulan kita ini yang tajam. Williams dan Jefferson bukan dewa ekonomi, tapi mereka adalah kompas arah kebijakan global. Dan pagi ini sarapan dulu guys, biar kamu tenang. Mereka tidak menaikkan suara untuk suku bunga, tapi ya cukup untuk menaikkan emas. Ganas. Demikian dari Eko Fauzi. Terima kasih. Selamat pagi.